Pernah saya ulas di video sebelumnya tentang bagaimana Buddha, Siddhartha Gautama, Yesus Kristus dan Nabi Muhammad punya ritual khusus ketika ingin atau ketika mereka akan melakukan sesuatu atau ketika mereka mendapatkan pencerahan. Nah, kita tahu Siddhartha Gautama menyendiri di hutan, bersemedi, bermeditasi. Kemudian setelah selesai dia menjadi seperti orang yang sakti, seperti orang yang hebat. Dan ketika dia menyendiri di hutan, dia melakukan ritual-ritual doa sebenarnya. Bermeditasi dalam artian dia menenangkan diri, hening, tenang, menyerah, ikhlas pasrah, meminta kekuatan yang lebih besar karena dia meyakini ada sumber yang lebih kuat dari kehidupan dia sebagai manusia. Dan dia mendapatkan pencerahan dari ritual itu. Kemudian Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu yang pertama, dia sering bolak-balik untuk melakukan meditasi, semedi, pertapaan di Gua Hira. Dan dia mendapatkan wahyu dan semua orang muslim pasti mengetahui itu. Kemudian Yesus Kristus sebelum dia melakukan misinya, dia menyendiri di padang gurun dan berdoa selama 40 hari 40 malam. Nah, ketika dia berdoa, ritual yang dia lakukan adalah ikhlas pasrah, tenang, meminta kekuatan yang lebih besar dari Tuhan, tidak berpikir tentang kemauan sendiri tetapi melepaskan semua kepada Tuhan, dan dia betul-betul menyatu dengan Tuhannya. Dan kemudian dia selesai melakukan pertapaannya atau melakukan doa di padang gurun, dia kembali ke kehidupan masyarakat waktu itu dan melakukan banyak sekali mujizat-mujizat. Dari beberapa hal yang saya kemukakan di awal, kita sudah mendapatkan sedikit pemahaman bersama bahwa berdoa itu adalah membawa suasana diri kepada hal-hal yang sifatnya tenang, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Sang Pencipta, menyerahkan sepenuhnya ikhlas pasrah kepada kehendak Tuhan dalam suasana yang tenang dan hening. Dan ini sebagai upaya untuk membangun kesamaan, istilah sainsnya membangun frekuensi yang sama dengan Sang Pencipta. Nah, di zaman dulu kita mengetahui ketika bumi ini diciptakan, manusia pertama yang hidup itu mereka diberikan satu tempat yang apa saja mereka butuhkan ada. Nah, tempat itu masih hening, masih tenang, masih penuh damai. Dan sebenarnya itulah sifat-sifat Tuhan. Tenang, damai, tulus, bumi yang seimbang. Sehingga karena manusia pertama itu frekuensinya sama dengan kondisi alam semesta waktu itu yang juga sama dengan kondisi atau sifat Tuhan, maka mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta sehingga apapun yang mereka minta selalu mereka terima.